barusan aja. Ya beliau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan ibadah sholat Isya dengan berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Dan juga semakin baik melaksanakan ibadah, semakin dekat kepada Allah, semakin merasa diawasi oleh Allah, sehingga malu akan berbuat kesalahan dan kesalahan. Ada sebuah kisah seorang pedagang yang jujur. Kisah nyata seorang pedagang yang jujur. Pada suatu ketika dia pergi dari rumahnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Melangkahkan kakinya berangkat untuk pergi usaha. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ada yang mencegat, begal, rampok, apa namanya lagi? Ya, sekelas rampok. Dicegat di perjalanan untuk diminta barang dagangannya, dipaksa. Seorang pedagang yang jujur lalu menjawab, tidak, karena usaha ini untuk menafkahi keluarga. Namun dia tetap memaksa. Karena memaksa terus, si pedagang yang jujur minta izin, saya akan kasihkan, tapi izinkan saya untuk sholat 2 rakaat. Oh, indah ya. Bukan apa-apa, minta izin akan diserahkan barang dagangannya asal diberikan waktu untuk sholat 2 rakaat. Karena seorang pedagang yang jujur tahu ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum falyarka rak'ataini min ghairil faridah. Di mana kalian menghadapi masalah, maka sholatlah 2 rakaat di luar sholat fardu. Ditambah ayat Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah, memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Dia masih tetap memaksa, tidak mau memberikan izin untuk melaksanakan sholat, merampas dagangannya dengan memaksa. Namun si pedagang yang jujur tetap terus memohon untuk diberikan izin supaya diberikan waktu untuk melaksanakan sholat. Dan alhamdulillah akhirnya si perampok itu mengizinkan untuk melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat dan menghadap kiblat. Lalu bacaan pertama biasa Fatihah, terus melaksanakan bacaan Al-Quran. Namun di rakaat kedua setelah Fatihah lupa akan ayat apa yang harus dibaca. Surat pendek pun tidak tahu, lupa apa yang harus dibaca. Akhirnya teringat pada satu ayat surat An-Naml ayat 62. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allahu qalilan ma tazakkarun. Setelah baca itu, wallahu alam, yang artinya, bukankah Allah akan memperkenankan doa-doa orang yang kesulitan? Jadi Allah akan memperkenankan doa-doa yang ketika itu kesulitan. Karena yang tahunya ayat itu, yang dibaca itu.
nyambung dengan keadaan itu, memang dia sedang menderita kesulitan karena ada perampok. Selesai melaksanakan sholat, assalamualaikum, selesai. Tiba-tiba datang pertolongan. Bilang kuda, jreng, datang dari kuda. Ketoprak, bareng kuda makitunya. Datang pertolongan. Tiba-tiba si penolong itu datang dari kuda, pertolongan Allah datang langsung memerangi si perampok. Kalah semua itu si perampok. Gitu. Akhirnya kalah si perampok. Lalu bertanya, siapa sebenarnya engkau? Kata si pedagang yang jujur itu, ternyata kami diutus oleh Allah untuk menolongmu. Apa yang harus kita petik dari pertolongan Allah? Bukan kalimah amma yujibul mutara idza da'ahu yaksifus suwa jalkumul fa'at ayyalama Allahi qalilan tazakkur. Bukan hanya itu. Karena itu janji Allah, bukankah Allah akan menolong orang-orang yang kesulitan? Wallahu a'lam. Nah, banyak yang tergiur ketika ada amalan-amalan tertentu lalu diamalkan ayatnya. Padahal bukan yang harus bawah itu, yang harus digaris bawah itu bukan hanya ayatnya. Tapi yang pertama adalah pedagang yang jujur itu. Datangnya pertolongan Allah karena orang itu adalah jujur, cara bohong dagang ada. Begitulah artinya apa? Terkabulnya doa itu. Dan terhalangnya doa. Kenapa diri berdoa tidak dikabul-kabul? Jangan-jangan perilaku diri masih suka melakukan bohong. Jadi ini yang paling utama yang harus digarisbawahi adalah pedagang yang jujurnya. Bukan hanya sebatas ayat itu. Jadi tumbuhnya datangnya pertolongan Allah karena kejujurannya pedagang itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah kira-kira kalau pengguna narkoba jujur pekerjaannya apa bohong? Jawab. Bohong. Ya bohong melulu pengguna narkoba itu. Kalau dibandingkan dengan tadi pertolongan Allah karena kejujurannya yang diberikan kepada orang pedagang yang jujur. Maka dari itu anak-anakku, bagaimana kalian mau diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesulit apapun, sehebat apapun manusia yakin dan pasti akan membutuhkan Allah ketika kesulitan. Tapi ketika kalian lupa akan Allah, ya tidak sadar. Padahal kebohongan itu akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Bagian daripada terkabulnya doa adalah hilangkan atau lepaskan. Jangan pernah berbohong. Berapa banyak kalian membohongi orang tua? Karena ketergantungan, keterbiasaan menggunakan narkoba. Maka dari itu anak-anakku semua, abi saya, orang tua kalian saya, kalau kalian masih terasa sako di sini, sakit karena kau, itu karena perbuatanmu, bagian daripada kasih sayang Allah untuk membersihkan dosa-dosa. Gelisah, tidak nyaman, badan sakit-sakit karena ketergantungan obat. Sekali lagi, karena sugesti kalian ketika sakit-sakit, ketika menghadapi masalah, langsung yang dihadapkan pemikiran kalian, otak kalian adalah kepada narkoba. Bagaimana, kembali lagi ya, bagaimana doa akan dikabul oleh Allah manakala kalian tetap bohong dan bohong. Sekali lagi, sako akan hilang dalam diri siapapun. Yang pertama, berhenti bohong dan yakin kepada Allah. Allah Maha segala-galanya. Wasta'inu bisabri wassalam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.